Siapa kau, bajingan? Jangan ikut campur urusan orang lain. Lalu, kau... Ya, lalu kalau kau tak berani menyinggungku, memangnya kenapa? Lagi pula aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Paman pengemis, hati-hati. Kalian, ya, berani-beraninya menindas anak kecil di depanku. Lihat dulu siapa lawanmu, cepat pergi. Begitulah. Apa kamu baik-baik saja, Paman pengemis? Kamu hebat sekali. Apakah kamu Superman? Paman bukan pengemis. Paman akan melapor ke polisi sekarang. Biar Pak Polisi membantumu mencari keluargamu ya. Mami menikah dengan pria jahat. Orang itu menculikku, bahkan ingin membunuhku. Paman pengemis, aku mohon. Ikutlah denganku untuk menyelamatkan ibu. Kenapa saat aku melihatnya, hatiku terasa begitu luluh? Baiklah, Paman akan menemanimu. Paman pengemis, kau baik sekali, terima kasih. Pendaftar nomor 83, Wen Shuyun dan Fu Liwen. Silakan ke loket 2. Giliran kita, ayo pergi untuk mendaftarkan pernikahan. Pernikahan kita sudah disepakati keluarga. Kau tidak akan membatalkannya, kan? Aku tidak. Aku hanya... Ibu, kau tidak boleh menikah dengannya. Pria ini? Kenapa mirip sekali dengan pria di malam itu? Yang, kenapa kau ada di sini? Bahkan mengurus satu anak saja tidak bisa. Benar-benar sekelompok sampah tidak berguna. Fu Yunzhou, kenapa dia bisa kembali? Bukankah ini kakak laki-lakiku yang baik? Kapan kau kembali? Kenapa aku tidak mendapat kabar sedikit pun? Meskipun dulu ayah mengusirmu ke luar negeri, tanpa uang sepeser pun. Sepertinya serangannya agak terlalu kejam. Lagi pula, kau kan tuan muda tertua keluarga Fu kita. Kenapa pulang dengan penampilan seperti ini? Benar-benar mempermalukan keluarga Fu saja. Seberapapun terpuruknya aku tetap kakakmu. Apalagi kau akhirnya menikah. Tentu saja aku harus pulang melihatnya. Kebetulan sekali bukan? Baru saja turun dari pesawat aku melihat anak ini sedang diculik. Dan lagi, dia bilang dia menjalankan perintah tunangan ibunya untuk membunuh anak ini. Apa? Fu Liwen? Kau tega ingin membunuh Yang? Kau benar-benar binatang. Itu tidak benar, Shuyue. Kakakku sudah iri padaku sejak kecil karena aku anak haram, dan kami tidak pernah akur. Dia juga iri karena ayah menyerahkan grup Fu kepadaku. Jangan biarkan dia mengadu domba kita. Kau harus percaya padaku. Bukan, Paman pengemis tidak bohong. Penjahat besar inilah yang berbohong. Ibu, jangan menikah dengannya. Dia menyuruh orang menculikku, dan bahkan ingin membunuhku. Kalau bukan karena Paman pengemis, aku tidak akan bisa bertemu ibu lagi. Semuanya sudah jelas sekarang. Fu Liwen, apa lagi yang mau kau sangkal? Ini? Bagaimana bisa kau percaya omong kosong anak kecil dan menuduhku sembarangan? Anak kecil tidak pernah berbohong. Justru dunia orang dewasa yang penuh dengan kebohongan. Ya. Fu Yunzhou, kau... Benar, Yang tidak pernah berbohong. Tak kusangka kau orang seperti ini. Pernikahan hari ini, kubatalkan. Wen Shuyun, kalau bukan karena kau cantik, kau pikir aku mau menikahi barang bekas yang hamil sebelum nikah sepertimu? Jangan tidak tahu diuntung. Sudah kau pikirkan baik-baik? Pernikahan kita sudah disepakati oleh tetua kedua keluarga. Jika kau pergi hari ini, kita lihat saja bagaimana keluarga Wen akan bertanggung jawab kepada keluarga Fu. Keluarga Wen tidak sebanding dengan keluarga Fu. Kalau tidak menikah hari ini, keluarga Fu tidak akan melepaskan kita. Nikah ya nikah. Wen Shuyun, apa maksudmu? Aku hanya berjanji untuk menikah dengan keluarga Fu. Tapi aku tidak bilang harus menikah dengan siapa. Jika cinta pernah memberikan kehangatan. Tuan Fu, maukah Anda menikah denganku? Tak peduli sehat maupun sakit, miskin maupun kaya, aku akan selalu mencintaimu, menjagamu, dan merawatmu. Terlalu peduli padamu. Maukah kamu menikah denganku? Wen Shuyu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Wanita ini menarik juga. Boleh juga memanfaatkannya untuk memancing amarah adik bodohku ini. Aku bersedia, Papa. Hei. Batalkan pernikahan di depan umum, okelah. Beraninya menikah dengan pecundang seperti Fu Yunzhou tepat di hadapanku. Kau pikir aku ini lemah? Pengawal. Fu Liwen, apa yang mau kamu lakukan di depan umum? Tidak perlu khawatir,
Biarkan saja dia melakukannya. Ini bukan hanya tempat umum tapi juga kantor pemerintahan. Begitu dia membuat keributan di sini, dan jika masalah ini terbongkar nanti, bahkan grup Fu pun tidak akan bisa melindunginya, bukan? Hebat juga kamu. Fu Yunzo, Wen Shuyun, lihat saja nanti. Teriak apa kamu? Panggil kakak dan kakak ipar. Kenapa kamu malah memilih pengemis yang tidak punya sepeser pun dari sekian banyak orang? Kenapa dia? Aku akan melepaskanmu hari ini. Tunggu saja saat ada kesempatan. Aku akan menghabisi kalian berdua, semudah menginjak semut. Tidak kusangka, aku malah menikah dengan kakak Fu Liwen. Tidak disangka, aku melakukan pernikahan kilat dengan calon adik iparku sendiri. Yeay, sekarang Yang punya orang tua yang lengkap. Anu, mari kita bertukar kontak. Wen Shuyun, siapa yang mengizinkanmu membatalkan pernikahan ini? Malah menikah dengan pengemis. Cepat kembali sekarang juga dan minta maaf. Kembalikan uang maharnya. Aku tidak mau. Ayah, kenapa ayah hanya mementingkan uang? Ayah tidak pernah peduli pada kebahagiaanku dan Yang. Apa gunanya dirimu kalau tidak punya uang? Jangan pernah berharap bisa menginjakan kaki di rumah keluarga Wen lagi. Siapa juga yang mau masuk? Keluarganya yang kacau ini benar-benar tidak beda jauh denganku. Mami jangan sedih, kita dan papi adalah satu keluarga. Yang benar. Ayo kita pulang. Ayo pergi. Wah, Mami dan Papi berpelukan saat berpamitan, seperti di serial TV saja. Presdir. Presdir, apa dia sedang memanggil kita? Mami, itu kan mobil yang dikendarai Papi saat menyelamatkanku. Harga beli mobil ini setidaknya 8 digit. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Mana mungkin, aku kan cuma pengemis busuk. Mana mungkin sanggup mengendarai mobil semewah itu. Lagi pula, Yang masih kecil. Dia pasti salah lihat plat nomornya. Benar juga. Maaf, apakah Anda sedang mencari kami? Tidak, saya cuma sedang jalan-jalan saja. Orang kaya aneh sekali, mana ada yang jalan-jalan di biro urusan sipil? Istriku, aku pulang untuk kemas-kemas dulu. Nanti aku temui kalian lagi. Baiklah, pergilah. Sampai jumpa, Papi. Mami, orang keluarga Wen mengusir kita. Apa kita akan tidur di bawah jembatan malam ini? Mami sudah menabung sedikit uang. Seharusnya cukup untuk uang muka apartemen kecil, supaya keluarga kecil kita punya rumah yang bahagia. Ayo pergi. Orang ini wajahnya mirip sekali dengan suamiku. Mami, rumah-rumah di sini indah sekali. Bagaimanapun, ini adalah perusahaan properti di bawah naungan grup Sega. Halo, berapa harga rumah paling murah di sini? Grup Sega hanya melayani klien kelas atas berpenghasilan puluhan juta. Kami tidak menerima gembel. Jangan berani-berani bicara pada ibuku dengan nada seperti itu. Aku sudah mengatakannya. Memangnya kenapa? Bocah ingusan sepertimu berani datang dan berteriak di sini? Siapa yang memberimu keberanian? Cepat minta maaf. Atas dasar apa? Aku rasa kamu sengaja memanfaatkan anakmu untuk menipu demi uang, ya? Berani menyakiti anakku, akan kuberi kau pelajaran. Hei kau! Berhenti. Berhenti. Mengenai rencana kali ini, kita... Shuyu, kenapa kau menahanku? Apa kau ingin aku diam saja melihat keluargaku ditindas? Lepaskan. Bukankah kau menikah hanya untuk memanasi Fu Liwen? Presdir terlalu cepat menghayati perannya. Bukan begitu, Presdir. Identitas Anda saat ini adalah orang miskin. Mengenakan setelan jas hanya akan membongkar rahasia Anda. Benar juga. Kalau begitu, kau pergi dan beri mereka pelajaran atas namaku. Dan berikan rumah terbaik atas namaku padanya. Rumah terbaik di sini adalah unit apartemen mewah yang Anda tinggali, yang nilainya lebih dari 100 juta.
Bisa dialihkan ke atas nama Wen Shuyu dengan harga 99.000. Baik. Membeli villa mewah seharga 99.000. Siapa yang tidak ingin menikah dengan presidir seperti ini? Pokoknya, aku benar-benar jatuh hati. Berhenti. Asisten utama, Anda sudah datang. Bukankah ini orang aneh yang ada di kantor catatan sipil itu? Ternyata dia adalah asisten utama. Wanita inilah yang membawa anaknya ke sini untuk menipu demi uang. Memangnya real estate Sega ini tempat apa? Beraninya dia berbuat onar di sini. Hah? Asisten utama, jelas-jelas dia pelakunya. Beraninya kau berbohong. Tadi saya melihat semuanya dengan sangat jelas dari sana. Jelas-jelas Anda yang tidak sopan kepada pelanggan duluan. Cepat berlutut dan minta maaf kepada pelanggan. Maafkan saya. Berbenah dan pergi sekarang juga. Kamu dipecat. Nona, apakah Anda ingin membeli rumah? Rumah-rumah di Sega Real Estate ini hanya bisa dibeli oleh orang-orang kelas atas. Saya tidak sanggup membelinya. Yang, ayo pergi. Mohon maaf sekali, pelatihan staf kami memang kurang maksimal. Begini saja, sebagai bentuk permohonan maaf kami. Saya punya sebuah rumah second di sini, seharga 99.000, bisa langsung ditempati. 99.000? Murah sekali, saya mau. Kalau begitu, mari kita langsung tanda tangan kontrak. Baik, saya akan menelepon suami saya sekarang. Baik. Hah? Kenapa ada suara telepon? Tadi jelas-jelas ada suara telepon. Halo? Halo sayang, sudah selesai beres-beres? Aku baru saja membeli rumah second. Apa aku bakal punya rumah? Iya, kamu kan baru kembali dan belum ada tempat tinggal. Aku beruntung dapat rumah second murah. Jadi kita sekeluarga bertiga punya rumah sendiri sekarang. Ternyata dia membeli rumah demi aku. Aku segera kembali, oke. Silakan. Gawat, aku lupa menghapus data wajahku. Bagaimana bisa wajahmu membuka pintu rumah ini? Ah, ini kan rumah baru. Datanya pasti belum direkam. Makanya siapa saja bisa buka. Oh, begitu ya. Kalau begitu kita harus segera mendaftarkan wajah kita. Dan sidik jari juga, semuanya harus direkam. Kalau tidak, bahaya sekali. Baiklah. Rumah seharga 99.000 kok semewah ini. Sega Group meminta maaf sampai memberi kompensasi sebesar ini. Tentu saja. Presiden grup Sega itu kan orang yang sangat baik. Selamat datang di rumah Pak Fu Yunzo. Fu Yunzo, ini ada apa lagi? Sepertinya pemilik lama rumah ini punya nama yang sama denganku ya. Benar juga, kamu hanya seorang pengemis, mana mungkin jadi CEO. Sekarang kamu tidak punya uang, biar aku yang cari uang. Kamu cukup jaga Yang dengan baik di rumah. Tenang saja, karena aku sudah menikahimu, aku pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya padamu. Tak disangka, aku yang seorang CEO bernilai ratusan miliar malah harus jadi pengasuh di rumah. Menarik. Sudahlah, hari ini sudah cukup melelahkan, aku bawa Yang mandi dulu ya. Papi dan Mami sama sekali tidak mesra, aku harus cari ide. Ah, Papi, aku dan Mami sudah selesai mandi. Sekarang giliranmu. Oh iya, Papi. Papi harus lepas semua baju sebelum masuk kamar mandi ya. Mami tidak suka ada baju kotor di dalam. Mengerti? Sana main. Ah, baiklah. Ah, mesum, jangan lihat. Aku bisa jelaskan. Tak disangka dia punya 8 kotak otot perut. Tak disangka bentuk tubuhnya cukup bagus juga. Beres. Akhirnya selesai. Wah, ayah, kamu hebat sekali. Tak disangka ayah bisa memasak. Mantan suamimu memangnya tidak bisa masak. Ayah Yang sebenarnya bukan mantan suamiku. Pria itu meniduriku, lalu menghilang begitu saja saat bangun. Ternyata ada pria yang begitu tidak bertanggung jawab di dunia ini. Jangan sampai aku bertemu dengannya. Kalau tidak, akan kuhajar setiap kali melihatnya. Dia punya rasa keadilan juga ya. Oh iya, si pria bajingan itu meninggalkan sesuatu untukku sebelum pergi. Apa itu? Aku angkat telepon dulu.
Sudahlah, beritahu dia lain kali saja. Halo, Kupikir kamu takkan mengangkat teleponku. Ternyata diangkat juga. cepat katakan ada apa. 2 hari lagi hari peringatan kematian ayah. Bukankah kamu sudah menikah? Bawa istrimu dan anak haram itu kemari untuk menemui ayah. Sepertinya dia sangat kesal terakhir kali, sengaja memanggilku kembali untuk menggertakku. Boleh juga, aku memang sedang mencari kesempatan untuk bertemu mereka. Baiklah, kami sekeluarga bertiga pasti akan datang tepat waktu. Keluarga bertiga apanya? Jelas-jelas. Wah, bukankah ini kakak laki-lakiku yang sampah, yang jadi pengemis di luar itu? Sekarang terlihat lebih pantas seperti manusia. Tapi kenapa kamu terlihat seperti bapak rumah tangga? Memangnya kenapa dengan bapak rumah tangga? Masakan papa yang paling enak, bahkan lebih hebat dari Superman. Superman apanya? Biar ku beritahu ya. Hanya pria tidak berguna yang pulang ke rumah dan merebut pekerjaan wanita. Lihat aku. Baru saja memenangkan kerja sama dengan grup Shijia. Perkiraan kasarnya, nilainya setidaknya 100 juta. Wen Shuyu. Aku beri saran untukmu. Dalam memilih pria, pilihlah yang berguna. Kalau tidak, bukan cuma kamu yang menderita. Anakmu juga akan ikut susah, mumpung aku masih tertarik pada barang bekas sepertimu. Kalau mau menyesal, cepatlah. Dasar orang jahat. Beraninya menjelek-jelekan ibuku, cepat minta maaf padanya. Ying-Ying. Yang, kamu tidak apa-apa? Fu Liwen, tega sekali kamu memukul anak usia 4 tahun. Apa kamu itu binatang? Bukankah dia baik-baik saja? Pantas saja kamu begitu sombong, ternyata karena sudah bekerja sama dengan Shijia. Tapi kalau kamu tidak minta maaf padanya, kurang dari 10 detik, kerjasama ini akan dibatalkan. Hehehe. Aku tidak salah dengarkan. Kau sedang mengancamku. Baiklah, aku memang tidak berniat untuk minta maaf hari ini. Kalau kau mampu, suruh saja grup Shijia membatalkan kerjasamanya dengan grup Fu. Kakakku yang pecundang. Kakakku yang pecundang. Lihat saja sikapmu ini. Kau tidak berniat minta maaf? Kalau iya, kenapa? Kalau kau sanggup, buatlah grup Shijia membatalkan kerjasamanya denganku. Kau itu cuma pecundang, pengemis bau yang bahkan tidak bisa menghidupi diri sendiri. Beraninya kau bilang bisa ikut campur dalam kerjasama Shijia dan grup Fu. Haruskah aku menyebutmu sombong? Atau aku harus memuji rasa percayamu yang terlalu tinggi? Baiklah, kuharap nanti kau tidak menyesal. Sayang, jangan dengarkan dia. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kau hanya tidak ahli dalam mengelola bisnis, tapi kau punya banyak kelebihan lain. Tidak seperti orang tertentu yang bisanya cuma memfitnah dan menyebar rumor tentang orang lain. Menurutku, kau yang sampah. Kau itu benar-benar parasit masyarakat. Mama benar. Orang yang berani mengatai ayahku pecundang, dialah yang sebenarnya pecundang. Boleh juga, bocah tengik. Karena kau begitu percaya pada ayahmu, bagaimana kalau suruh dia bertaruh denganku? Taruhan apa? Bukannya kau bilang sanggup membuat Shijia membatalkan kerja sama dengan grup Fu? Ayo bertaruh soal itu. Bagaimana? Karena Shijia sudah memutuskan untuk bekerja sama. Kesepakatan itu pasti akan terjalin. Jangan setujui itu, sayang. Iya, ayah, jangan mau. Ayah pasti kalah. Kalian berdua benar-benar tidak percaya padaku. Ini bukan soal percaya atau tidak, tapi ini... Tak kusangka kau punya nyali juga. Oke, tadi kau bilang berapa lama? 10 detik kan? Tidak perlu 10 detik. Jangan sampai orang bilang, aku menindasmu. Mengingat hubungan persaudaraan kita, ku berikan waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari kau bisa membuat grup Sega membatalkan kerjasama denganku, aku akan berlutut dan bersujud padamu, juga pada Shuyun, dan meminta maaf pada bocah haram ini. Tapi jika kau tak butuh 3 hari, cukup 10 detik saja. Jika dalam 10 detik grup Sega tidak membatalkan kerjasamanya, aku akan berlutut dan minta maaf padamu. 10, 9, 8, 7. Kusarankan kau keluarkan saja ponselmu. Hati-hati jangan sampai melewatkan teleponnya. Baiklah, mari kita lihat saja. Sejauh mana kemampuanmu itu? 3, 2, 1. Asisten khususku benar-benar meneleponku. Bagaimana mungkin? Kenapa melamun? Angkatlah. Apa yang kau sombongkan? Sejak grup Fu dan grup Sega menjalin kerjasama, asisten khusus Su meneleponku setiap hari.
Meski kerja sama kami sudah ditetapkan, tapi rincian teknisnya belum dibicarakan. Asisten khusus Yu meneleponku secara langsung kali ini. Pasti untuk membahas rincian kerjasamanya. Lalu kenapa kau panik? Cepat angkat teleponnya. Benar, kenapa kau panik? Tanganmu gemetar hebat, angkat saja langsung. Papa, lihat dia. Penakut sekali, tidak berani angkat telepon, benar-benar memalukan. Makanya, kau harus belajar dari papa, jangan belajar darinya, mengerti? Kalian! Kenapa kalian begitu angkuh? Cuman angkat telepon saja kan? Akan kuangkat. Aku ingin lihat. Setelah kalian kalah taruhan nanti, lihat saja bagaimana kalian akan menangis. Apakah ini dengan Tuan Fu Liwen? Asisten khusus Shu, ini saya. Ada angin apa Anda sampai menelepon saya langsung? Halo Tuan Fu, saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa mulai hari ini, Grup Sega akan membatalkan semua kerjasama dengan Grup Fu, dan tidak akan pernah mempertimbangkannya lagi di masa depan. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Sampai jumpa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku sudah bersusah payah untuk bisa menjalin kerjasama dengan Grup Sega. Aku sudah menginvestasikan banyak uang dan menggunakan begitu banyak koneksi. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Ini benar-benar mustahil. Kau tidak mungkin cuma pengemis biasa. Sebenarnya siapa kau? Grup Sega selalu dikenal dengan reputasinya di industri ini. Mana mungkin membatalkan kerja sama sembarangan? Pasti ada seseorang yang bermain di balik layar. Siapa kau sebenarnya? Bicara. Tidak benar. Jika itu benar-benar kau. Dulu aku bertindak begitu kejam padamu. Kau pasti sudah kembali balas dendam sejak lama. Mana mungkin menunggu sampai hari ini? Salah. Ini salah. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin hanya karena satu ucapanmu, Grup Sega langsung membatalkan kerja sama denganku? Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Iya, bagaimana kau tahu kalau grup Sega sudah membatalkan kerjasama dengan grup Fu? Aku cuma asal bicara, tidak sangka benar-benar dibatalkan. Aku sendiri pun sampai terkejut. Sepertinya orang memang tidak boleh terlalu jahat, kalau tidak akan kena karmanya. Aku mengerti. Pasti grup Sega menyadari kalau karakter Fu Liwen ini sangat buruk. Jika terus bekerja sama dengannya, pasti akan membawa kegagalan. Hebat sekali istriku. Bisa membantuku mencari alasan yang masuk akal. Ternyata begitu. Aku harus menjadi orang baik saat dewasa nanti, tidak, Bi? Tidak boleh seperti dia. Oh iya, soal taruhannya. Paman penjahat, kamu kalah taruhan. Sekarang kamu harus berlutut untuk minta maaf kepada papa dan juga mama. Untung, yang mengingatkan. Kalau tidak, aku hampir lupa dengar apa kata putraku. Segera berlutut dan minta maaf padaku, dan juga minta maaf kepada mereka berdua. Aku tidak sudi minta maaf. Kalian mau apa? Sepertinya kau mau ingkar janji, ya? Begitu banyak saksi taruhan ini, tapi kau masih mau mengelak? Fu Liwen, kau benar-benar busuk sampai ke akar-akarnya. Memang aku mau ingkar. Memangnya kalian bisa apa padaku? Ini wilayahku, kediaman keluarga Fu. Sudah dewasa begini, tapi kata-katanya tidak bisa dipegang. Benar-benar tidak tahu malu. Berani sekali kau berbuat onar di tempatku. Pengawal, usir mereka bertiga dari sini. Tidak usah diusir, kami akan pergi sendiri. Tapi mumpung hari ini aku kemari, ada urusan penting. Sudah saatnya kita membuat perhitungan. Perhitungan? Perhitungan apa yang kau maksud? Sebelum ayah meninggal, hanya kau yang ada di sampingnya. Jadi aku ingin bertanya padamu, apa sebenarnya penyebab kematian ayah? Bisa kau jelaskan? Sampai saat sebelum ku dengar ayah wafat, aku masih mengira kondisinya akan membaik. Baik dokter keluarga maupun pelayan yang merawatnya bilang kondisinya membaik, dan dia akan sembuh total dalam beberapa bulan. Tapi aku baru tidak ada satu malam saja. Ayah mendadak meninggal dunia, dan kau, demi mencegahku melihat ayah untuk terakhir kalinya, kau tega mengusirku ke luar negeri tanpa sepeser uang pun, bahkan melakukan segala cara untuk menghalangiku kembali selama 5 tahun temu dan 5 tahun penuh. Jadi, aku ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk bertanya padamu. Awen, bagaimana sebenarnya ayah meninggal? Bagaimana sebenarnya pria yang telah membesarkan kita selama 20 tahun itu meninggal? Kamu masih berani bicara? Padahal ayah sedang kritis. Kamu malah pergi berfoya-foya di luar. Kebohongan apa lagi yang kamu katakan? Pakai acara bilang kalau kamu dibius segala. Jika aku tidak salah ingat, malam saat Tuan Besar Fu meninggal adalah malam saat aku dibius dan mengandung Yang. Kenapa pria ini begitu mirip dengan pria malam itu?
Mungkinkah orang yang bersamaku malam itu adalah Fu Yunzhou? Jika benar begitu, Kamu masih berani menuduhku? Kalau bukan karena aku, ayah tidak akan bisa meninggal dengan tenang. Apa yang kau bicarakan? Ayah sedang sakit parah saat itu. Mana mungkin aku tidak berada di sisinya. Mengenai soal Bayus dan tuduhan aku bersenang-senang di luar, aku sama sekali tidak punya ingatan itu. Sekarang yang kita bahas adalah penyebab kematian ayah. Jangan pikir kamu bisa mengalihkan perhatian hanya dengan melempar tuduhan palsu padaku. ternyata itu hanya karangan Liwen. Kupikir pria malam itu benar-benar Fu Yunzhou. Tapi kalau dipikir-pikir, di dunia ini, Mana mungkin ada kebetulan seindah itu? Dengar kak, sepertinya kakak curiga akulah pelakunya, ya. Baiklah, silakan selidiki saja kalau kakak mampu. Kakak, apa kakak punya kontak dokter pribadi, ayah? Kalau tidak punya, akan kuberikan. Aku akan menanyakannya sendiri. Baik itu dokter keluarga maupun pelayan yang merawat ayah, semuanya akan kutanyai. Jika sampai aku menemukan ada yang mencurigakan dalam kematian ayah, aku tidak peduli siapapun itu, termasuk kamu, Awen. Aku tidak akan melepaskanmu. jangan takut padanya sayang. Mas, apapun yang ingin kau selidiki, selidiki saja sesukamu. Yang dan aku akan selalu mendukungmu. Tak kusangka, orang yang paling memercayaiku justru adalah dua orang yang tidak sedarah denganku. Ayo, kita pulang. Fu Yunxiu, lihat saja nanti. Sial, bagaimana kalau ada yang benar-benar terungkap? Tidak mungkin. Waktu itu cuma ada aku di dalam ruangan. Orang yang mengautopsi mayatnya juga sudah kubereskan. Hebat apapun kemampuannya, dia takkan bisa membuat orang mati bicara. Apalagi dia cuma pengemis busuk. Apa yang bisa dia temukan? Ayo, mari kita pulang. Aku angkat telepon dulu ya. Oke. Fu Liwen masih belum menyerah. Dia ingin mengajak Anda makan malam di klub YC malam ini. Fu Liwen mengajakku, Iya. Apa sebaiknya saya langsung menolaknya saja? jangan buru-buru menolak. Terima saja. Baik, saya mengerti. Akan saya balas sekarang. Sayang, aku baru ingat belum beli bahan makanan untuk masak nanti malam. Begini saja, kamu bawa Yang pulang duluan, aku pergi belanja. Ya sudah, pergilah. Tunggu aku ya. Halo Tuan Fu, pakaian yang kusuruh siapkan sudah ada? Sudah siap, ada di kursi belakang mobil. Saya menghubungi desainer khusus di Paris untuk menyiapkannya spesial untuk Anda. Bagus, ayo naik mobil. Halo Pak Jiang, ada perlu apa menelpon saya? Xiaowen, begini, ada jamuan penting jam 8 malam ini. Ini kesempatan langka. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Pak Jiang ini biasanya selalu memerintahku sesuka hati. Kenapa hari ini dia sopan sekali? Maaf sekali Pak Jiang, ini sudah kemalaman. Ada anak yang harus kujaga di rumah. Bagaimana kalau Bapak cari rekan laki-laki saja? Apa maksudmu? Atasan mengajakmu menjamu tamu karena menghargaimu. Kalau tidak datang malam ini, kedepannya tidak usah datang lagi. Kalau bukan demi menghidupi keluarga, aku tidak sudi menerima perlakuan semena-mena begini. Seandainya Fu Yunzhou ada di sini, aku tidak mungkin meninggalkan Yang sendirian di rumah. Yang, kamu ikut ibu pergi ya? Baik, aku mau ikut ibu. Anak pintar, ayo kita berangkat. Yang, ibu khusus memesan kamar ini untukmu. Kamu sendirian di sini, jadi harus patuh ya. Jangan keluyuran ya, ibu akan menjemputmu setelah selesai bekerja. Mengerti, Bu. Tenang saja. Yang pasti akan diam di sini dengan patuh. Anak pintar. Tadi di jalan aku melihat banyak orang yang aneh. Jangan-jangan ibu bertemu orang jahat dan diganggu? Tidak bisa, aku harus melindungi ibu. Aduh, anak liar dari mana ini? Jalan tidak pakai mata ya? Aku melihatnya kok, Tante. Jelas-jelas Tante yang tiba-tiba muncul dari sana. Kamu, Tante jahat penjual rumah itu.
Ternyata kamu, baguslah. Dunia memang sempit. Kalau bukan gara-gara kamu dan ibumu yang miskin itu, mana mungkin aku kehilangan pekerjaan di grup Sega dan berakhir di sini. Aku dan ibuku tidak begitu. Tante sendiri yang berbuat salah. Papaku itu seorang pahlawan super. Papa, ini di klub malam Yeshe. Ada orang jahat menggangguku. Cepat datang selamatkan aku. Cepat datang selamatkan aku. Beraninya mengganggu putra Fu Yunzhou. Sungguh berani sekali. Shudezu, segera blokir semua akses keluar masuk klub malam Yeshe. Cepat! Bukankah katanya orangnya sudah menunggu di sini? Mana orangnya? Jangan sombong dulu papaku. Pahlawan super. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Bagaimana? Ada yang luka tidak? Aku tidak apa-apa, Papa. Dia yang sudah menindasku. Jadi kau ayah bocah itu? Benar, itu aku. Jadi kau yang menindas anakku. Kelihatannya seperti orang terpandang. Kukira dia orang hebat. Ternyata cuma ayah si bocah ini. Bocah itu dan ibunya sangat miskin. Memangnya ayahnya bisa jadi apa? Papi, dia bahkan ingin menjualku demi uang. Cepat beri dia pelajaran. Perdagangan manusia itu tindakan ilegal. Berani sekali kau. Salahkan anakmu yang tidak punya mata karena menabrakku. Kebetulan kau datang di saat yang tepat. Dia baru saja menabrakku. Perutku masih sakit sampai sekarang. Karena kau ayahnya, kau harus beri ganti rugi. Aku tidak minta banyak. 50.000 yuan saja cukup. Aku tidak menabraknya sama sekali, Papi. Jangan percaya padanya. Waktu aku dan Mami membeli rumah, dia sudah menindas kami. Sekarang dia menindasku lagi. Dia orang yang sangat jahat. Ternyata engkau. Sepertinya memecatmu saja tidak cukup. Seharusnya kau diusir dari kota Jing. Besar sekali bicaramu. Dasar gembel, beraninya kau ingin mengusirku dari kota Jing. Bohong. Papiku bukan gembel. Papiku adalah Superman. Superman! Bocah, kau pasti sedang bermimpi, ya? Kalian tidak mau bayar ganti rugi, hah? Baiklah, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kemari! Ada gembel yang membuat keributan di klub ini. Asisten khusus Shu, kenapa Anda ada di sini? Hanya 2 orang miskin yang membuat onar. Tidak perlu Anda turun tangan sendiri untuk menanganinya. Ternyata Anda... Apa yang terjadi di sini? Bukan apa-apa. Hanya 2 gembel yang membuat keributan. Orang miskin. Ya, mereka berdua ini. Si bocah ini menabrakku dan tidak mau mengaku karena merasa masih kecil. Orang dewasa itu bahkan mengancam akan mengusirku dari Jing City. Ah, asisten khusus Shu, apa maksud semua ini? Beraninya kamu bertanya apa maksudku? Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Maafkan saya salah. Mohon kemurahan hati Anda untuk memaafkan saya yang hina ini. Tolong maafkan saya. Sekarang juga, angkat kaki dari Jing City. Jika aku melihatmu lagi di Jing City, ku pastikan hidupmu akan hancur. Masalah ini adalah kelalaian saya dalam bekerja, sampai membiarkan orang ini membuat keributan di depan Tuan Muda Yang. Mohon kiranya Tuan Fu dan Tuan Muda, jangan menyalahkan saya. Tidak apa-apa, paman orang baik. Kami tidak akan menyalahkanmu. Lalu menurut Yang, apakah paman ini yang hebat atau papa yang lebih hebat? Meskipun paman ini juga hebat, tapi papaku adalah Superman. Dia orang paling hebat di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Yang juga anak yang paling papa sayangi di dunia ini. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Yang di hati papa. Tapi di hati Yang, Mami dan papa sama pentingnya. Oh iya papa, ayo kita segera cari Mami bersama. Di sini ada banyak sekali orang jahat, nanti Mami bisa diganggu. Ibumu juga ada di sini? Ya, dia dipanggil ke sini oleh bosnya. Mami tidak mau datang, tapi orang itu memaksanya. Asisten khusus Shu, tolong jaga Yang untukku. Baik, papa pergi sebentar karena ada urusan ya. Ya. Kenapa sudah menunggu lama begini tapi belum ada yang datang juga? Ternyata kamu. Kenapa kamu ada di sini? Apa atasanmu tidak memberitahumu? Orang yang menyuruhmu datang adalah aku. Direktur Jiang, ada keperluan apa Anda mencari saya? Xiao Wen, begini ceritanya.
Ada perjamuan bisnis jam 8 malam ini kesempatan langka, kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Untuk apa Anda memanggil saya ke sini? Lihatlah dirimu sendiri. Aku bukan orang jahat. Kenapa kamu begitu tegang? Jika Anda tidak mau bicara, saya akan pergi sekarang juga. Coba saja kalau berani pergi. Seseorang yang bahkan tidak menyelesaikan kuliah dan putus sekolah. Jika bukan karena hubungan leluhur keluarga kita, apa kamu pikir grup Fu mau menerimamu? Orang seperti kamu ini. Jika kamu keluar dari Fu, perusahaan mana lagi yang mau mempekerjakanmu? Apa sebenarnya maumu? Soal pembatalan kerjasama antara Sega dan Fu, kamu pasti sudah tahu tanpa harus kujelaskan. Kamu ini, meskipun tidak berguna, setidaknya punya wajah yang cantik. Aku sudah mengundang CEO Sega untuk makan malam. Tugasmu adalah melayaninya dengan baik untukku. Jika kamu bisa menyenangkannya dan kerjasama dengan grup Fu berlanjut, ini akan menjadi jasa terbesarmu. Aku datang ke Fu untuk bekerja, bukan untuk menjual diri. Itu mengingatkanku. Berpakaian seperti ini, CEO itu mungkin tidak akan tertarik padamu. Selagi CEO itu belum datang, ambil pakaian ini dan segera ganti bajumu. Cepatlah. Aku berterima kasih Anda mengizinkanku bekerja di Fu, tapi maaf, aku berhenti dari pekerjaan ini. Baiklah, kalau kau pergi sekarang, besok tidak usah datang lagi. Setahuku biaya TK anakmu tidak murah, kan? Apalagi suamimu yang tak berguna itu. Jika kau juga kehilangan pekerjaan, bagaimana keluargamu bisa bertahan hidup? Nah, begini baru pantas. Asisten khusus Yu, akhirnya Anda datang juga. Aku sudah lama menunggu Anda. Lalu, di mana CEO-nya? Terlalu sibuk mencari Nona Wen. Sampai lupa kalau wakil direktur ada janji dengan orang ini malam ini. Oh, begitu rupanya. Bukankah itu tas Nona Wen? Bukankah orang ini datang menemui Direktur Fu sendirian malam ini? Ternyata dia juga mengajak Nona Wen. Tadi Tuan Muda Yang bilang, Nona Wen dipanggil oleh atasannya untuk urusan menjamu klien. Nona Wen bekerja di grup Fu. Mungkinkah atasannya adalah Fu Li Wen? Apa Direktur Utama tidak bisa datang memenuhi janji temu ini? Tentu saja tidak. Direktur Utama sedang dalam perjalanan, paling lama 10 menit. Tunggulah sebentar lagi. Oh, jadi begitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Suatu kehormatan bagi saya, Direktur Utama, sudi datang menemui saya. Ini kehormatan besar bagi saya. Tidak masalah meski harus menunggu sedikit lebih lama. Asisten khusus Shu, kenapa Anda ada di sini? Di mana Yang? Sudah diserahkan kepada pengawal. Tenang saja, dia akan baik-baik saja. Anda tidak boleh masuk ke ruangan ini. Nona Wen dan Fu Li Wen ada di dalam. Apa? Kenapa Shuyun ada di dalam? Anda lupa? Nona Wen bekerja di grup Fu. Tadi saya mendengar Tuan Muda Yang bilang, dia dipaksa oleh atasannya untuk menemani klien. Fu Liwen mengajakku bertemu kali ini kemungkinan besar untuk memulihkan kerjasama dengan Shijia. Dia tidak tahu bahwa direktur utama Shijia adalah aku. Jadi dia juga tidak tahu hubungan sebenarnya antara aku dan Shuyun. Lalu kenapa dia menyuruh Shuyun datang ke sini? Lalu Direktur, apa rencana Anda selanjutnya? Aku akan menemuinya. Bukankah saya sudah menyiapkan topeng untuk Anda? Berikan padaku. Oh, apakah Anda Direktur Utama Shijia? Benar, itu saya. Saya sudah menunggu lama sekali. Akhirnya Anda datang juga. Silakan duduk. Ada perlu apa? Katakan saja langsung. Jangan berbelit-belit. Anda sudah jauh-jauh datang ke sini. Tentu saja, ada hal yang ingin saya bicarakan. Tapi kita harus bersenang-senang dulu, bukan? Bersenang-senang? Apa maksudnya? Karyawan wanitanya sudah pergi ganti baju. Saat dia kembali nanti, Anda akan tahu. Staf yang dia maksud, mungkinkah itu dia datang? Ternyata benar. Beraninya dia mendandani istriku seperti ini dan menyerahkannya padaku. Kemari, Shuyun, biar ku perkenalkan. Ini adalah CEO Grup Shijia. Dialah CEO Shijia? Kenapa dia terlihat sangat mirip dengan Fu Yunzhou? Pak CEO, ini Nona Wen Shuyun. Dia adalah karyawan wanita tercantik di grup Fu kami. Omong kosong, dia istriku. Tentu saja dia cantik. Kenapa kamu malah melamun? Cepat kemari dan tuangkan minuman untuk Pak CEO. Jika Anda penasaran dengan bisnis grup Fu, saya bisa menjelaskannya. Tapi jika Anda punya permintaan lain, silakan cari orang lain saja. Karena saya sudah menikah. Memang istriku,
Dia sangat punya prinsip. Hanya memintamu menemani minum saja, bukannya mau memakanmu. Apa-apaan sikapmu ini? Pekerjaanku tidak termasuk menemani minum. Pak CEO, Mohon maaf sekali, karyawan ini memang agak keras kepala. Mohon jangan dimasukkan ke hati. tidak apa-apa. Saya justru suka orang yang berprinsip. Tadi Nona Wen bilang kalau Anda sudah menikah. Saya jadi penasaran. Pria seperti apa suami Anda? Bisa menikahi wanita sehebat Nona Wen? Saya rasa dia pasti orang yang luar biasa. Suami saya jago memasak dan dia sangat sabar terhadap anak kami. Selama ini saya bekerja di luar, dia mengurus rumah tangga dengan sangat baik. Tak hanya itu, sifatnya pun sangat lembut dan selalu menjagaku dengan baik. Seumur hidup ini, aku mungkin tidak akan bertemu pria yang lebih baik darinya lagi. Ternyata Shuyun menilaiku setinggi itu. Lukai, jangan dengarkan omong kosongnya. Kita laki-laki, asalkan punya sedikit kemampuan. Siapa yang tidak ingin berjuang di luar demi membangun karier sendiri? Hanya pecundang tak berguna yang cuma bisa bermalas-malasan di rumah dan mengandalkan wanita untuk menghidupi mereka. Lemah lembut dan penuh perhatian. Pada dasarnya, bukankah dia tetap saja seorang pecundang? Fu Liwen, jangan keterlaluan. Kenapa? Apa aku salah bicara? Bukankah Fu Yunzhou itu memang pecundang? Aku sengaja memanggilmu ke sini hari ini, bukan untuk mendengar ocehanmu soal suamimu yang sampah itu. Cepat ke sini dan minta maaf pada direktur, sekarang. Jika tidak, kau tahu sendiri konsekuensinya. Direktur, awalnya aku heran. Grup Fu ini perusahaan yang berkembang pesat. Tapi kenapa makin tahun makin terpuruk? Ternyata karena akarnya sudah busuk. Direktur. Semuanya baik-baik saja. Kenapa Anda? Apa kata-kataku sulit dimengerti? Ingin berjuang di luar atau mengurus rumah tangga? Itu adalah pilihan pribadi. Menikahi pria yang bekerja keras di luar atau pria yang mengutamakan keluarga, itu juga pilihan pribadi. Kenapa di tanganmu hal itu malah jadi alat untuk merendahkan, mendiskriminasi, bahkan menyerang seseorang? Gagalnya kerjasama dengan Shijia adalah karena kesalahan perusahaanmu sendiri. Bukannya mengevaluasi diri, kau malah menyalahkan karyawan wanita, mengancam dan memaksanya untuk melakukan transaksi seksual demi kepentinganmu. Jika atasannya saja begini, lama-lama orang seperti apa yang tersisa di grup Fu mengelola perusahaan dengan orang-orang seperti ini? Wajar saja jika grup Fu terus merosot. Kupikir direktur Shijia ini setali tiga uang dengan Fu Liwen. Tak kusangka dia orang yang sangat jujur. Pantas saja di usia muda dia bisa membangun Shijia, perusahaan sebesar itu. Tetapi direktur, kedatanganku hari ini awalnya untuk melihat bagaimana keadaan grup Fu. Tapi sekarang aku sudah cukup melihat. Tidak ada yang menarik. Saya pergi dulu. Jangan begitu, Tuan CEO. Saya tahu saya salah. Seharusnya saya tidak menggunakan trik kotor seperti itu demi menyelamatkan kerjasama antara Shijia dan Fu. Saya sudah sadar saya salah. Saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Dimaafkan atau tidak, itu tergantung padanya. Jika ingin aku memaafkanmu, boleh saja. Tapi kau harus berjanji padaku. Jangan pernah menyuruhku menghadiri jamuan seperti ini lagi ke depannya. Wen Shuyun. Jangan melunjak. Sepertinya Tuan Fu tidak bisa mendapatkan maaf dari Nona Wen. Kalau begitu, apa Anda masih berani bilang manajemen Fu bermasalah? Kau melakukan semuanya hanya berdasarkan selera pribadimu. Apa itu bukan masalah? Wen Shuyun adalah karyawan Fu Group. Dia dibayar oleh Fu Group. Meskipun Anda tidak suka cara seperti ini, akan selalu ada orang yang menyukai cara ini. Aku memanfaatkan sumber daya perusahaan secara wajar demi keuntungan perusahaan. Apa salahku? Sebaliknya, justru Anda ikut campur urusan perusahaan orang lain. Bukankah itu yang tidak pantas? Sebagai karyawan Fu, sudah seharusnya aku mencari keuntungan bagi perusahaan. Maafkan kelancanganku, Tuan CEO. Jelas-jelas dia yang dizalimi, tapi tetap memikirkan kepentingan perusahaan. Bakat sehebat ini malah tidak dimanfaatkan oleh Fu Group. Ini benar-benar keberuntungan bagiku. Entah apakah Nona Wen bersedia bergabung dan bekerja sama denganku di Shijia. Terlepas dari hal lainnya, setidaknya memaksa karyawan wanita menjual diri sama sekali tidak akan terjadi di Shijia. Terima kasih atas tawaran Anda, Tuan CEO, tapi tidak perlu. Shuyun sudah bekerja bertahun-tahun di Fu Group dan sudah memiliki keterikatan dengan perusahaannya. Perusahaan ini, dia pasti tidak akan pergi. Apa Anda serius? Ya. Wen Shuyun, apa maksudmu? Jangan bilang kau benar-benar ingin pindah kerja. Jangan sampai kau lupa saat kau tidak punya uang sepeser pun dulu. Siapa yang menolongmu? Kau? Memang benar Anda yang menolong saya waktu itu, dan juga memberi saya pekerjaan yang layak. Tapi selama bertahun-tahun ini, saya sudah bekerja bagai kuda untuk Anda, hutang budi itu sudah lama lunas. Kau? Apakah Anda serius?
Semua orang tahu bahwa grup Shijia merekrut orang tanpa memandang latar belakang, entah berpendidikan tinggi atau rendah, cacat fisik atau sehat. Selama kau punya kemampuan, kau bisa bergabung dengan Shijia. Bukankah hal yang wajar bagi orang sehebat Nona Wen? Nanti akan saya berikan nomor kontak saya. Anak perusahaan Shijia ada banyak, saya akan minta mereka mengatur posisi yang dekat dengan rumahmu. Terima kasih Presdir karena tidak memandang rendah saya. Kedepannya saya akan bekerja keras untuk Shijia dan tidak akan mengecewakan harapan Anda. Aku merekrutmu karena kau memang cukup kompeten. Selama kau bekerja di perusahaan, fokuslah pada tugasmu. Jangan khawatirkan hal lain. Mengenai kerjasama antara Shijia dan Fuji ini, Ayah Yang, kenapa ayah memakai topeng? Ayah. Fuliwen, apa yang kau lakukan? apalagi yang bisa kulakukan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Presdir sudah susah payah. Setuju untuk merekrutmu. Jangan sampai dikacaukan oleh bocah ini. Presdir, Anda mungkin belum tahu. Dia ini anak haram yang bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya. Dan bocah ini, beraninya dia memanggil Anda ayah. Aku bukan bocah nakal. Kau orang jahat. Kau menggertakku lagi. Ayah, dia menggertakku lagi. Cepat bantu aku beri dia pelajaran. Kau masih berani memanggil Presdir ayah? Beraninya kau berteriak padaku. Kebetulan hari ini ayahmu tidak ada di sini. Kau. Presiden, Anda bukan hanya mengancam dan memanfaatkan karyawan wanita, tapi juga menggunakan trik kotor. Dan sekarang bahkan ingin menyakiti seorang anak. Anda benar-benar bejat. Cepat minta maaf pada anak ini, atau tanggung sendiri akibatnya. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Banyak sekali masalah menyebalkan. Tunggu apa lagi? Minta maaf. Sialan, demi kelanjutan kerja sama grup Fu dengan grup Sega, aku harus bersabar. Yao. Maaf ya. Mohon maafkan aku. Begini Presiden, saya sudah meminta maaf. Saya sangat ingin bekerja sama dengan grup Sega. Tolong beri saya satu kesempatan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bawahan meniru atasan. Dengan presiden seperti Anda, bisa dibayangkan seperti apa kualitas orang-orang di grup Fu. Jika Sega bekerja sama dengan perusahaan seperti grup Fu, Akibatnya akan fatal. Presiden, saya... jika tahu diri segera pergi dari sini. Hei! Papi, hari ini Papi hebat sekali, cuman sebentar sudah bisa mengusir orang jahat itu. Papi benar-benar pahlawan bagiku. Yang, kamu salah orang. Beliau adalah presiden grup Sega, bukan ayahmu? Tapi tadi aku jelas. Berapa umur anak ini? Lucu sekali. 4 tahun. Terima kasih atas pujiannya, Pak Presiden. Presiden sepertinya sangat menyukai anak-anak ya? Benar. Saya memang sangat menyukai anak-anak. Tidak disangka ya, ternyata Presiden sangat menyukai anak-anak. Papi, tadi Papi sedang bicara apa dengan Mami? Papi sedang main permainan menyamar dengan Mami sekarang. Kamu tidak boleh membongkar identitas Papi di depan Mami. Kalau tidak, peraturannya akan dilanggar, dan Papi akan kalah. Oh, aku ngerti. Ini adalah kemesraan antara Papi dan Mami ya. Pintar sekali. Baru saja kenal sudah banyak sekali rahasia yang dibisikkan. Sepertinya CEO cukup populer di kalangan anak-anak. Tapi, bagaimana kata pepatah lama itu? Orang yang disukai oleh anak kecil dan hewan bukanlah orang jahat. Sepertinya Anda benar-benar orang yang sangat baik. Sepertinya pilihanku tepat untuk bekerja di grup Shijia. Tapi gaya bicara mereka berdua, kenapa mirip sekali dengan Yunzhou dan Yang? Apa yang kalian bicarakan? Rahasia ya? Oh, ini rahasia antara aku dan Papi. Bukan, maksudku antara aku dan Paman. Baru saja kenal sudah punya rahasia? Tak disangka, selain hebat dalam bekerja, Anda juga sangat sabar dengan anak-anak. Kelak Anda pasti akan menjadi ayah yang hebat. Terima kasih. Sudah larut, aku akan membawa Yang pulang sekarang. Yang, ayo ucapkan selamat tinggal pada Paman. Sampai jumpa, Paman. Sampai jumpa, Yang. Ayo pergi. Ada apa? Tuan Fu, baru saja ada kabar bahwa grup Fu juga akan mengikuti tender grup kita kali ini. Mereka belum menyerah. Benar, dan kali ini mereka datang dengan sangat agresif. Sepertinya mereka sangat bertekad untuk memenangkan proyek ini. Bisa memenangkan proyek ini atau tidak, bukan mereka yang menentukan. Lalu, bagaimana menurut instruksi Anda, Tuan Fu? Kita tidak perlu terburu-buru di awal. Biarkan mereka merasakan sedikit keuntungan dulu. Dimengerti.
Biarkan mereka lolos tahap awal dulu. Saat mereka mengira kemenangan sudah di tangan dan mulai lengah, barulah kita bertindak dan memberikan pukulan mematikan bagi mereka. Selama bertahun-tahun ini, berkat Fu Liwen, aku sangat menderita di luar negeri. Karena mereka tetap keras kepala dan bersikeras mengantarkan diri, maka kita tidak perlu sungkan lagi. Saya mengerti. Papi, apa papi sedang ditindas oleh seseorang? Papimu ini Superman. Siapa yang berani menindasku? Tapi tadi aku dengar papi bilang kalau papi disiksa seseorang. Penyiksaan apa? Bukan apa-apa. Yang sedang menceritakan berita yang dia tonton hari ini. Hati apa? Bukan apa-apa. Hanya saja hari ini ada seorang paman menelepon papi. Katanya ada orang jahat yang menindas orang baik. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Si penjahat itu bukan lagi tandingan orang baik. Mereka pasti akan dihukum. Hore, baguslah. Orang jahat itu memang harus dihukum berat. Tenang saja. Pasti akan begitu. Mami, apakah Mami sedang tidak senang? Apa orang-orang di kantor baru sulit diajak bekerja sama? Ada yang merundungmu? Tidak juga. Meski aku bekerja di anak perusahaan grup Shijia, tapi suasana kantornya sangat bagus. Rekan-rekannya juga sangat ramah. Jauh lebih baik daripada di grup Fu. Lalu kenapa kamu tidak senang? Karena perusahaan sedang mengadakan tender, dan atasan sangat mengandalkanku. Tugas penyusunan tender diberikan kepadaku, tapi aku kesulitan menulis dokumen tender yang memuaskan. Shuyun juga ingin ikut dalam tender ini. Apa mungkin ekspektasimu pada diri sendiri terlalu tinggi? Begini saja, berikan dokumen tendernya padaku, biar kulihat persyaratan proyeknya aku yang tentukan. Cara menulis tender agar tepat sasaran? Tidak ada yang lebih paham dariku. Bukannya grup Fu sedang sangat agresif. Aku akan membiarkan Shuyun memberikan pukulan fatal pada mereka di saat terakhir. Kamu bisa menulis dokumen tender? Apa menulis dokumen tender itu sulit? Fu Yunzhou, kamu benar-benar pintar membual. Begini saja, mari kita bertaruh. Jika aku berhasil menulisnya, kamu harus menciumku sekali. Ada anak kecil di sini, bicara apa kau ini? Lalu bagaimana jika kamu tidak bisa menulisnya? Kalau begitu giliranku yang menciummu. Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Oke, siapa takut? Mari bertaruh. Lagi pula, dia tidak mungkin bisa menulisnya. Kau benar-benar bisa menulis dokumen penawaran? Terlebih lagi, poin-poin optimasi ini semuanya sangat tepat sasaran. Bagaimana kau melakukannya? Meski aku di rumah saja dan selalu memantau berita keuangan, aku juga terus mengikuti perkembangan grup Sega. Itulah sebabnya aku tahu kebutuhan inti dan masalah utama mereka. Jika hanya dengan melihat berita keuangan bisa mengetahui kebutuhan inti dan masalah utama sebuah grup, menurutku, mengusirmu dari keluarga Fu adalah keputusan paling salah yang pernah dibuat Fu Liwen. Sekarang hasil taruhannya sudah keluar. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk menepati janji? Hore kan ini, papi dan mami akan berciuman. Kenapa? Kau mau ingkar janji seperti Fu Liwen juga? Siapa juga yang mau seperti dia? Cium, ya cium saja, cuman kecupan saja kan? Apa susahnya? Hehehe. Antar sampai sini saja. Kau sudah berhasil lolos babak penyisihan, berikan yang terbaik, kau pasti akan berhasil. Wen Shuyun, kau juga datang ke rapat tender ini? Grup Fu bisa ikut, kenapa aku tidak boleh? Hanya mengandalkanmu? Apa yang kau punya untuk bersaing dengan grup Fu? Biarpun kau meremehkan Shuyun, dia sudah lolos babak penyisihan dan mungkin saja mengalahkanmu. Dia mengalahkan aku. Dia hanya seorang wanita. Dokumen penawaran yang kutulis dengan kaki pun jauh lebih baik darinya. Kau terlihat sangat percaya diri ya? Begini saja, mari kita bertaruh. Jika kau kalah, kau harus bersujud dan minta maaf pada Shuyun di hadapan seluruh karyawan Sega. Bagaimana? Lebih baik tidak usah bertaruh. Orang ini tidak bisa dipegang kata-katanya, meskipun kalah, dia tidak akan mengakuinya. Baik. Lihat saja nanti.
Lihat bagaimana aku akan merebut proyek ini. Tunjukkan kemampuan terbaikmu nanti. Aku percaya padamu. Mengerti? Setelah aku berhasil memenangkan tender ini, aku akan bilang pada Fu Liwen kalau kaulah yang menulis proposalnya untukku. Biar dia mati kesal. Semangat. Coba pikirkan, betapa baiknya jika dulu kau menikah denganku. Kau bisa santai menikmati kekayaan di rumah, tak perlu repot-repot kesini setiap hari. Banting tulang seharian seperti laki-laki, tapi ujung-ujungnya tidak mendapatkan apa-apa. Siapa bilang berjuang dalam karier hanya untuk laki-laki? Aku memang suka membangun karier di luar, bukan hanya berkarier. Aku juga akan menginjak-injak pria picik dan berpikiran kotor seperti kalian yang meremehkan wanita. Wah, sombong sekali ya. Jangan menangis kalau nanti kau kalah dalam kompetisi ini. Karena semua orang sudah berkumpul. Mari kita mulai saja. Dengan level seperti ini, bahkan tanpa instruksi khusus dari wakil presdir, proyek ini mustahil diberikan kepadanya. Asisten khusus Sushu, apa ada masalah dengan proposal tender saya? Bukan sekadar masalah lagi. Ini benar-benar tidak berguna, buruk sekali seperti sampah. Asisten khusus Chu, Anda pasti sedang bercanda dengan saya kan? Saat tahap awal, para juri bilang proposal saya yang terbaik. Proyek ini seharusnya jatuh ke tangan grup Fu kita. Sudahlah, jangan membuang waktu. Nona Wen, mari kita lihat proposal Anda. Bagus. Isinya terorganisir dengan jelas dan ringkas. Pantas saja bisa masuk ke tahap ini dengan lancar. Kemampuan Nona Wen memang tidak boleh diremehkan. Baiklah. Sampai di sini, hasilnya sudah sangat jelas. Sekarang saya umumkan. Asisten khusus Chu, tolong pikirkan baik-baik. Wanita ini penuh dengan kebohongan. Anda tidak boleh mempercayainya begitu saja. Apa maksud perkataan Anda ini, Tuan Fu? Dia hamil di luar nikah, dan karena hal itu dia diusir dari keluarga. Saat dia terpuruk, akulah yang menampungnya dan memberinya pekerjaan. Aku memberinya pekerjaan di grup Fu. Tapi, apa yang dia lakukan? Dia tega menikamku dari belakang begitu saja. Lalu, berkat kesempatan yang diberikan oleh presdir kalian, dia berhasil mendekati Shijia. Pernikahan kami berdua sebenarnya sudah ditetapkan oleh kedua keluarga kami. Kami bahkan sudah ke kantor catatan sipil untuk menikah. Tapi, dia malah berbalik dan menikahi kakak sulungku. Asisten khusus Chu, jangan dengarkan omong kosongnya. Memang benar aku menikah dengan kakaknya. Tetapi itu karena dia menculik anakku dan berniat membunuhnya. Asisten khusus Su dengar itu, apa ku bilang? Wanita ini penuh kebohongan dan sangat licik. Dia bisa memutarbalikkan fakta. Orang seperti ini, Anda jangan sampai mempercayainya. Asisten khusus Chu, jangan dengarkan bicaranya. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Cukup, Tuan Fu. Jika ada yang ingin disampaikan, katakan saja langsung. Baik. Wanita ini penuh kebohongan dan bermulut manis. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi aku tidak yakin apa yang telah dia sepakati dengan Anda sebelum kompetisi dimulai. Misalnya, tidur bersama semalam. Fu Liwen, apa maksudmu? Tuan Fu, jangan bicara sembarangan seperti itu. Kompetisi hari ini sangat meriah. Kehadiran Anda secara langsung di lokasi kompetisi ini benar-benar sebuah kehormatan besar bagi kami. Presdir, Anda datang di waktu yang tepat. Nona Wen ini mencoba menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan proyek ini. Mohon diskualifikasi dia dan berikan keadilan bagi kami. Aku tidak melakukannya. Saya mendapatkan proyek ini karena proposal penawaran saya memang sangat bagus. Sebaliknya, kaulah orang licik yang rendahan. Setelah kalah bersaing, kau malah berniat memfitnah orang lain. Tidak begitu, Presdir. Bahkan jika aku diberi keberanian 100 kali lipat pun, aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Sebenarnya itu karena proposal Nona Wen memang sangat luar biasa. Sedangkan proposal miliknya benar-benar tidak berguna. Itulah sebabnya aku tidak bisa menahan diri untuk mengkritiknya sedikit. Anda bilang Nona Wen mencoba mendapatkan promosi melalui cara yang tidak pantas? Mana buktinya? Apa yang baru saja saya katakan itu adalah buktinya. Asisten khusus Chu sudah mengabdi padaku selama hampir 4 tahun. Aku sangat tahu karakternya. Dibandingkan fitnahmu ini, aku lebih percaya pada penilaiannya. Proposal dari grup Fu kalian benar-benar buruk sekali bagi. Baiklah, jika kau tidak terima, kita bisa tanding sekali lagi untuk melihat di mana letak masalahnya. Tanding apa? Aku akan memberikan soal di tempat. Kalian buat proposalnya sekarang juga.
Hasilnya akan dikirim ke semua ahli di grup Sijia. Membuat proposal hanya dalam waktu setengah jam? Saya bersedia mengikuti tantangan ini. Siapa takut, setengah jam saja. Akan kulihat apa yang bisa kau hasilkan. Aku ingin minum seteguk air dulu sebelum bertanding. Aduh, saya benar-benar minta maaf. Nona Wen, Anda baik-baik saja? Kenapa dia terasa begitu akrab bagiku? Baru bertemu 2 kali saja, Wen Shuyun, apa yang kau pikirkan? Ingat, kau sudah punya suami. Tidak apa-apa, terima kasih, Presdir. Presdir, lihatlah dia. Tadi dia tidak hanya menggoda asisten khusus Shu secara diam-diam, tapi sekarang di depan umum, dia merayu Anda. Bukankah ini bukti yang nyata? Fu Liwen, cukup. Kalau saja kau tidak sengaja menyiramkan air padaku, aku tidak akan basah begini. Presdir hanya mencoba membantuku. Lihat sendiri oleh kalian. Apa yang kukatakan sebelumnya benarkan. Wanita ini sangat pandai bersilat lidah. Kalian tidak percaya sebelumnya. Sekarang lihat sendiri kan. Presiden, saya beritahu Anda, jangan sampai Anda terus dibodohi olehnya. Fu Liwen, kamu benar-benar tidak masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya punya mata, saya bisa melihat sendiri. Saya tidak akan tertipu hanya oleh kata-katamu karena sudah berbuat salah. Belajarlah untuk minta maaf. Jangan setelah menyiramkan air mendidih, malah ingin memfitnah orang lain. Apa sebenarnya daya tarik wanita ini? Sampai membuat presiden membelanya berkali-kali. Baiklah, demi mendapatkan proyek ini, aku akan bersabar. Maaf sudah mengejutkanmu, aku minta maaf. Komputernya rusak. Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu sengaja menyiramkan air panas, mana mungkin komputerku rusak? Dasar orang licik, Tuan Fu, dia pikir Sega itu sama dengan grup Fu. Berani bermain trik di depanku? Aku selalu mengutamakan keadilan. Karena kamu merusak semua komputer peserta demi memenangkan kompetisi, kalau begitu, aku akan mematahkan salah satu tanganmu. Aku ini presiden grup Fu. Biarpun Sega sangat berkuasa, kalian tidak bisa bertindak sewenang-wenang, kan? Aku beri kamu 2 pilihan. 1. Mundur dari kompetisi. 2. Terima hukuman. Pilihlah. Apa maumu? Lakukan saja apapun. Aku tidak akan pernah mundur. Baik. Kalau begitu jangan salahkan aku. Asisten He? Ini. Ya, aku salah. Aku salah. Maafkan aku. Sakit. Presiden. Terima kasih untuk hari ini. Tapi kekalahan tetaplah kekalahan. Berikan saja proyek ini kepada grup Fu. Dokumen penawaranmu hampir selesai. Bagaimana bisa kau menyerah begitu saja? Setidaknya kau tahu diri. Karena dia sudah mengaku kalah presiden. Silakan lihat ini. Belum tentu. Asisten khusus Shu, bawakan 1 komputer lagi ke sini. Di dalamnya juga ada dokumen penawaranku. Komputer perusahaan kami terhubung ke intranet dan dicadangkan secara real-time. Selama ada 1 komputer yang berfungsi, berkasmu tidak akan hilang. Tersisa 8 menit lagi. Cepat selesaikan dokumen penawaranmu. Baik. Saya umumkan bahwa pemenang tender kali ini adalah Wen Shuyun, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku mengerti. Pasti karena sebelumnya aku tidak sengaja menyinggung presiden, makanya dia mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkanku. tidak bisa begitu. Aku harus mencari kesempatan untuk mengubah kesan presiden terhadapku. Presiden, saya tahu saya salah di masa lalu. Mohon kemurahan hati Anda untuk memaafkan saya. Beri saya 1 kesempatan lagi. Presiden grup Fu yang terhormat sampai merendahkan diri begini. Jika dunia tahu, bukankah akan jadi bahan tertawaan? Anda adalah presiden Sega Group. Grup Fu yang remeh ini tidak ada apa-apanya di hadapan Anda.
Apa maksudnya merendahkan diri? Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa melayani Anda. Kenapa sepatu kulit Anda kotor? Apa mungkin kotor karena Anda menginjak tangan saya tadi? Biar saya bantu bersihkan. Hati-hati di jalan, Presiden. Saya berharap ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Benar-benar memalukan. Fu Yunzhou pasti senang sekali jika mengetahui hal ini. Tidak diangkat. Apakah Fu Yunzhou sedang sibuk? Sudahlah. Tadi aku tidak salah dengar kan? Nada notifikasi ponsel presiden sama persis dengan milik Fu Yunzhou. Ini semua terlalu kebetulan. Untung saja tadi aku cukup sigap. Tak disangka, CEO sama sekali tidak mempedulikannya. Dia langsung jatuh tersungkur. Lucu banget. Sampai mau mati rasanya. Salah sendiri berani menindasmu, dia memang pantas mendapatkannya. Kamu tidak tahu betapa kerennya CEO itu hari ini. Chuyun akan memujiku nih. Aku harus mendengarkan ini baik-baik. Hei, coba ceritakan lebih detail. Aku memuji orang lain? Kenapa kamu yang bersemangat begitu? Ya, aku kan ingin belajar banyak. Aku mau lihat pria seperti apa yang bisa menarik perhatianmu. Biar aku bisa belajar. Dan nanti bisa membuatmu lebih sering memujiku. Tak disangka kamu cukup bersemangat untuk maju ya? Ayo ceritakan. Aku akan menceritakannya pelan-pelan padamu, kamu pasti tidak akan percaya. Hari itu, awalnya kami sedang ada pertemuan bisnis, lalu CEO pun... Wah, hari ini dia membantuku menegakkan keadilan. Awalnya aku heran, bagaimana orang semuda itu bisa jadi CEO grup Shijia. Sekarang aku tahu, kalau bukan karena dia hari ini, aku tidak tahu harus mengadu kemana. Dia benar-benar pria idamanku. Tak disangka penilaian Shuyun terhadapku setinggi itu. Tak disangka orang itu sangat hebat. Sepertinya aku tidak punya kesempatan lagi. Bicara apa sih kamu? Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kamu juga punya kelebihanmu sendiri. Lihatlah, rumah kecil kita ini kamu urus dengan sangat rapi. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu saja. Lagi pula, kamu adalah suamiku. Di mataku, kamulah suami terbaik di dunia. Bolehkah? Sudah kubilang, karena aku menikahimu, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Kita lebih dari sekadar teman. Tunjukkan padaku, aku tak butuh kebohongan. Tanpa dusta, sayang aku membutuhkanmu. Dekaplah aku. Tak butuh dusta, semua dalam diriku. Aku angkat telepon dulu ya. Halo, Presiden. Ada kabar tentang kejadian saat itu. Lapor, dulu Anda curiga ada yang tidak beres dengan laporan autopsi ayah Anda. Selama bertahun-tahun ini, kami terus mencari orang yang melakukan autopsi tersebut. Namun tidak membuahkan hasil. Baru belakangan ini, kami akhirnya menemukannya. Di mana orangnya sekarang? Sudah mati? Mati. Apakah dia dibunuh oleh Fu Liwen? Benar, tapi untungnya dia sudah mengantisipasi hal ini. Setelah kami memberitahu keluarganya, kami mendapatkan sebuah dokumen. Di dalamnya berisi penyebab kematian ayah Anda yang sebenarnya. Ayah Anda, dia tidak meninggal mendadak. Dia dibunuh Fu Liwen? Oh, bukan begitu. Bajingan itu. Hanya demi posisi wakil direktur itu. Dia berani membunuh ayahnya sendiri. Satu hal lagi. Dulu Anda memang dijebak dengan obat dan menghabiskan malam dengan seorang wanita. Itu semua rencana Fu Liwen. Tujuannya agar Anda tidak lagi berada di sisi ayah Anda, agar dia bisa melancarkan aksinya dengan mudah. Dulu saat perjalanan ke luar negeri, aku memang mengalami kecelakaan mobil. Ingatan itu benar-benar hilang dari kepalaku. Tak disangka ternyata itu memang benar terjadi.
Lalu bagaimana dengan cincin peninggalan ibuku? Pasti ada di tangan wanita itu. Sangat mungkin. Kami sudah mengutus orang untuk menyelidiki identitas wanita itu. Pasti segera ada kabar. Segerakan. Baik, Presiden. Lalu, bagaimana dengan Fu Liwen? Sekarang buktinya sudah kuat. Apa kita perlu lapor polisi? Lapor polisi terlalu enak buat dia. Bukankah dia sangat mengincar grup Fu? Aku akan membiarkan dia melihat sendiri grup Fu kurebut darinya, dan dia tak bisa berbuat apa-apa. Mengenai pekerjaan selanjutnya, silakan laporkan. Asisten khusus Su, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Asisten khusus Su, saya benar-benar minta maaf kepada Anda. Mohon jangan ambil hati perbuatan saya. Terakhir kali saya terlalu berambisi untuk menang, sehingga saya bicara kasar dan menyinggung Anda. Anda orang yang berjiwa besar, mohon jangan masukkan ke hati. Asisten khusus Su, apakah Anda kesini untuk membahas proyek? Bukan sekadar jamuan, tapi tugas baru dari CEO. Beliau meminta saya mencari proyek baru di sini. Perusahaan yang potensial untuk diajak bekerja sama. Proyek yang ditangani langsung oleh Anda pasti bukan proyek kecil. Saya sudah kehilangan 2 proyek berturut-turut. Kali ini, saya tidak boleh gagal lagi. Begini, asisten khusus Su, proyek seperti apa yang sedang dikerjakan kali ini? Apakah grup Fu kami berkesempatan untuk ikut bergabung? Ini adalah bidang baru yang dibuka oleh grup Shijia. Tingkat keuntungannya mencapai 500%. Benar, 500%. Ini akan menjadi proyek utama grup Shijia dalam beberapa tahun ke depan. Asisten khusus Chu, saya mohon bantuan Anda. Tolong pertimbangkan perusahaan Fu kami. Grup Fu termasuk perusahaan ternama di kota Jing. Tentu saja saya tidak akan melupakannya. Terima kasih banyak, asisten khusus Chu. Kalau begitu saya anggap Anda setuju. Sudah sepakat ya? Tuan Fu sebaiknya pulang saja dan tunggu kabarnya. Tak disangka, aku masih punya kesempatan bekerja sama dengan grup Shijia. Kali ini grup Fu bisa naik ke level yang lebih tinggi. Lihat saja akibatnya karena menolak menikahiku, Wan Shuyun. Aku ingin lihat. Seperti apa raut penyesalanmu nanti? Tunggu, Kevin. Siapa di sana? Cepat buka pintunya untukku. Fu Liwen, Shuyuan, sedang apa kamu kesini malam-malam begini? Kamu tahu tidak? Grup Shijia sudah setuju bekerja sama dengan keluarga Fu kita. Keluarga Fu kita akan segera berjaya. Jika kau setuju untuk menceraikan si pecundang Fu Yunzhou itu sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk menjadikanmu wanita simpananku. Apa urusannya kejayaan keluarga Fu denganku? Kenapa aku harus bercerai dengan Fu Yunzhou? Kalau kau sakit, berobatlah. Jangan datang ke sini dan mengamuk di malam hari. Dasar jalang. Lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran hari ini. Enyahlah kau. Kau penjahat besar beraninya menindas mamiku lagi. Mami, apa kamu baik-baik saja? Mami tidak apa-apa. Beraninya menyentuh wanitaku. Mau mati kau, ya? Kamu baik-baik saja. Brengsek dari mana ini? Berani-beraninya memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Sekarang akan kutunjukkan padamu siapa aku sebenarnya, istriku. Adegan berdarah ini tidak baik dilihat anak-anak. Masuklah. Kau memang tidak pernah berubah. Berani sekali datang ke rumah dan mengganggu keluargaku. Dengan kelakuanmu ini, keluarga Fu cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Fu Yunzhou, berani-beraninya kau memukulku. Dasar pecundang, berani memukulku. Memang kau yang pantas dipukul. Kalau kulihat kau mengganggu keluargaku lagi, aku akan menghajarmu setiap kali kita bertemu. Gu Yunzhou tidak akan apa-apa kan? Tenang saja, Mami. Ayahnya kan Superman. Dia pasti akan mengalahkan orang jahat itu. Tidak bisa, aku harus keluar dan melihatnya. Suamiku, kau luar biasa. Papi sangat keren. Tapi kita tidak bisa membiarkannya terus di sini kan? Bagaimana cara menyingkirkannya? Buang saja ke tempat sampah. Sampah memang harus dibuang ke tempat sampah. Ya. Ide bagus. Biar aku bantu Mami, Papi. Ada apa ini? Kok aku bisa tergeletak di samping tempat sampah sih? Sialan, aku habis dihajar orang. Siapa yang berani-beraninya begini?
Berani-beraninya kau memukulku. Memang, Bukankah ini di dekat rumah Wen Shuyu? sana. Kurang ajar kau, Fu Yunzhou. Lihat saja nanti. Ini hadiah kecil dariku. Mohon diterima, asisten khusus Sushu. Tuan Fu memang tahu aturan, ya? Tentu saja. Lalu soal proyek yang sebelumnya, Tuan Fu. Jika bukan karena hadiah Anda yang cukup menggiurkan ini, melihat gaya bicara dan cara kerja Anda sebelumnya saya yang salah. Mohon kemurahan hati Anda, jangan diambil hati. Saya mengerti. Semua ini demi perusahaan. Saya mengerti. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Lalu, soal proyek sebelumnya itu. Bukan hanya untung cepat, tapi makin banyak investasi, makin besar pula cuannya. Ternyata ada bisnis sehebat ini di dunia. Jangan-jangan asisten khusus Shu masih dendam atas kelakuanku dan sengaja menjebakku. Tatapan apa itu? Kau masih mencurigaiku? Asal kau tahu, presiden kami punya pandangan yang sangat tajam di industri ini. Proyek biasa tidak akan dilirik olehnya. Apapun yang dia pilih, pasti akan mendatangkan keuntungan besar tanpa rugi. Jika tidak, menurutmu bagaimana grup Sega bisa berkembang sebesar ini dalam waktu singkat? Benar juga. Kalau tidak, mana mungkin semua orang berebut kerja sama dengan Sega? Asisten khusus Shu, Anda salah paham. Ini pertama kalinya aku melihat proyek sehebat ini, makanya aku sampai tertegun. Proyek sebagus ini jarang ada. Karena akhirnya dapat kesempatan, aku harus memanfaatkannya untuk meraup untung besar. Asisten khusus Shu, kalau aku tidak salah dengar, makin banyak investasi di proyek ini, makin besar pula untungnya. Benar kan? Tentu sah. Apa Tuan Fu punya rencana lain? Asisten khusus Shu, jika pemahaman saya benar, semakin besar investasi di proyek ini, semakin besar pula keuntungannya. Benar kan? Tentu saja. Apa Tuan Fu punya pemikiran lain? Memang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Berdasarkan rencana investasi awal yang sudah ada, saya ingin menambah 50% lagi. Jika saya tidak salah ingat, Fu Group seharusnya tidak memiliki dana tunai sebanyak itu. Di pembukuan Fu Group, memang tidak ada dana tunai sebanyak itu, tapi bukankah kita bisa sedikit meminjam dari tempat lain secara diam-diam? Tuan Fu berniat menggelapkan dana publik. Jika anggota dewan direksi lainnya sampai tahu, Takut apa? proyek ini akan membuahkan hasil hanya dalam 2 atau 3 hari. Setelah uangnya masuk, aku tinggal menutup lubang sebelumnya. Bukankah begitu? Benar saja, orang yang melakukan hal besar tidak terpaku pada hal kecil. Tuan Fu sungguh berani. Kalau begitu, terima kasih banyak asisten khusus Shu. Karena sudah tidak ada jalan keluar, saatnya tarik jaringnya. Baik. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi saat ini. Sialan. Bukankah janjinya uangnya akan cair hari ini? Kenapa tidak bisa dihubungi? Paman kelima, saya sedang sibuk sekarang. Seseorang melaporkan Anda telah menggelapkan dana publik. Hingga menyebabkan terputusnya rantai modal perusahaan. Apa benar begitu? Sudahlah Paman Wu, saya akan jujur saja pada Anda. Uang itu memang saya yang memakainya. Tapi Paman Wu, jangan khawatir dulu. Saya memakai uang ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk proyek di grup Shijia. Cukup investasi sedikit, untungnya bisa melimpah. Semakin banyak yang diinvestasikan, semakin besar untungnya. Paman kelima, dalam situasi seperti ini, mungkinkah saya membiarkan kesempatan emas ini lewat begitu saja? Grup Shijia. Ya, hari ini adalah hari pembagian keuntungan. Begitu uangnya cair, aku akan segera menutupi semua kekurangan dananya. Kau serius? Tentu saja benar. Baik, aku beri waktu setengah hari lagi. Jika dalam setengah hari kau tidak bisa melunasinya, tak perlu menunggu rekan lain menuntut. Aku sendiri yang akan menyerahkanmu ke kantor polisi. Wen Shuyun juga bekerja di grup Sega. Mungkin dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Halo, Shuyun. Ini aku, Fu Liwen. Jangan ditutup dulu. Ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Kudengar di grup Sega ada proyek dengan keuntungan 500%. Apa kau pernah mendengarnya?
Keuntungan 500% dan pasti untung tanpa risiko? Jangankan di Sega, di seluruh dunia pun tidak ada proyek seperti itu. Fu Liwen, apa kau sudah gila karena terobsesi pada uang? Ada apa dengan Fu Liwen? Kenapa tiba-tiba dia meneleponku seperti itu? Mungkinkah terjadi sesuatu pada grup Fu? Gawat! Grup Fu juga ada bagian milik Fu Yunzhou. Aku harus segera pergi memeriksanya. Mana mungkin proyek itu tidak ada. Dia pasti datang untuk menagih uangnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Asisten khusus Shu, akhirnya Anda datang juga. Ada apa dengan ponselmu? Kenapa tidak bisa dihubungi? Grup Fu sudah tahu aku menggelapkan dana perusahaan. Cepat berikan keuntungannya padaku. Kalau lubang ini tidak segera ditutup, aku tamat. CEO, ya, Apa yang baru saja Anda panggil, Presiden? Bukankah dia hanyalah seorang pecundang? Jaga ucapan Anda, Tuan Fu. Beliau adalah Presiden Direktur Grup Sega kami. apa? Presiden Grup Sega. Tapi sebelumnya dia jelas-jelas. Anda benar-benar Presiden Sega. Aku salah, aku benar-benar salah. Maafkan aku. Kenapa sepatu kulit Anda kotor begitu? Apa mungkin kotor karena tidak sengaja menginjak tanganku tadi? Biar saya bantu bersihkan. Selamat jalan, Pak. Semoga ada kesempatan bagi kita untuk bekerja sama. Ternyata semua ini adalah siasatmu. Tunggu sebentar. Ini adalah bidang baru yang dibuka grup Shijia kami, dengan keuntungan mencapai 500%. 500%. Tapi bukankah aku bisa diam-diam menyalahgunakan sedikit dana dari tempat lain? Apa Pak Fu berniat menggelapkan dana publik? Jika rekan kerja lainnya sampai tahu, proyek ini, dari awal sampai akhir, semuanya adalah rencanamu, bukan? Grup Shijia sama sekali tidak punya proyek dengan keuntungan 500% seperti itu. Kau menjebakku. Akhirnya kau sadar juga. Ternyata tidak sebodoh itu. Beraninya kau mempermainkanku. Akan kubunuh kau. Beraninya tidak sopan pada presiden. Cari mati ya. Fu Yunzhou, hebat juga kau sekarang. Bisa-bisanya kau menjadi presiden grup Shijia. Bahkan memeras begitu banyak uang dariku. Kau benar-benar hebat. Bukan karena aku yang hebat, melainkan karena lawanku. Terlalu payah, dasar kau. Bukan karena aku yang hebat, melainkan karena lawanku. Terlalu payah, dasar kau. Fu Yunzhou, lihat saja nanti. Jangan pikir karena sudah jadi presiden grup Shijia, kau bisa berbuat seenaknya. Apa Pak Fu berniat meminta bantuan dari direktur grup Fu lainnya? Jika iya, kusarankan jangan membuang-buang tenaga. Tepat 10 menit yang lalu, grup Fu telah diakuisisi oleh Shijia. Mustahil, tidak mungkin. Para direktur di perusahaan itu merintis bisnis bersama ayahku. Mana mungkin mereka mengkhianatiku? Halo Paman Wu. Fu Yunzhou baru saja bilang kalau grup Fu sudah diakuisisi oleh grup Shijia. Dia bohong padaku, kan? Aku menelepon hanya untuk memberitahumu bahwa grup Fu memang sudah diakuisisi oleh grup Shijia. Apa? Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Grup Fu dibangun dengan susah payah oleh ayahku. Bagaimana bisa kalian membiarkan perusahaan itu diakuisisi oleh pihak lain? Apa katamu? Kalau bukan karena kau menggelapkan dana dan menyebabkan masalah rantai modal, perusahaan tidak akan jatuh ke kondisi seperti ini. Lagi pula, Yunzhou juga putra ayahmu. Jika grup Fu dan Shijia digabungkan, ayahmu pasti akan senang mengetahuinya. Karena masalah ini sudah jelas. Sekarang, mari kita selesaikan urusan yang lainnya. Katakan padaku, bagaimana sebenarnya ayah meninggal? Karena masalah ini sudah jelas. Sekarang, mari kita selesaikan urusan yang lainnya. Katakan padaku, bagaimana sebenarnya ayah meninggal? Kenapa kembali membahas itu lagi? Bukankah aku sudah mengatakannya? Kondisi ayah tiba-tiba memburuk, dia meninggal karena pertolongan yang terlambat. Bukankah semuanya sudah tertulis di laporan autopsi? Masih saja mengelak. Jangan kira semua yang kau lakukan itu tidak meninggalkan jejak. Apa maksudmu tanpa celah, Kak?
Kau tidak mungkin mengira kalau akulah yang membunuh ayah, kan? Tuduhanmu ini benar-benar keterlaluan. Asisten khusus Shu. Baik. Semua ini, padahal waktu itu sudah kuhapus bersih jejaknya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Pernahkah kau mendengar pepatah ini? Keadilan akan selalu menang. Tak ada yang bisa luput dari hukum. Tega-teganya kau membunuh ayah kandungmu sendiri. Fu Liwen, kau benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Bang, aku mengaku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak mau uangnya lagi. Aku juga tidak mau Fuji lagi. Kamu kan kakak kandungku sendiri. Aku memang kakak kandungmu. Tapi bukankah ayah juga ayah kandungmu sendiri? Saat kamu membunuhnya dulu, apa ada rasa ragu sedikit pun? Apa gunanya memohon ampun sekarang? Waktu itu aku sedang gelap mata. Kak, aku mohon, ampuni aku sekali ini saja. Aku mohon padamu, Kak. Bukannya kau merasa bersalah, tapi kau hanya merasa takut. Asisten khusus Shu. Kak, aku tahu aku salah, Kak. Kakak. Gawat. Identitas asli presiden terbongkar lagi. Shuyun. Kejar. Aku juga terpaksa melakukan ini. 5 tahun lalu, ayahku meninggal secara tak terduga. Demi mencari tahu kebenarannya, aku memilih berpura-pura miskin. Lalu kenapa sekarang tidak pura-pura lagi? Bukankah karena sudah ketahuan olehmu? Ya, kalau bukan karena ketahuan olehku, kamu pasti akan terus merahasiakannya dariku. Bodohnya aku. Setiap hari aku berpikir keras bekerja untuk menafkahimu. Sekarang juga aku akan menyerahkan seluruh gajiku, agar kedepannya kamu tidak perlu hidup susah lagi. Apa ini masalah uang? Kuil kecilku ini tidak sanggup menampung orang besar sepertimu. Tinggallah sendiri sana. Shuyun. Papi, kamu membuat Mami marah. Iya, benar. Papi harus beri banyak hadiah untuk Mami. Wanita itu paling suka hadiah, dengan begitu Mami pasti akan memaafkanmu. Terima kasih, jagoan. Kalau begitu, malam ini Papi akan menemanimu tidur. Ayo pergi. Waktunya tidur. Nyonya, ini semua adalah hadiah permohonan maaf yang dipesan khusus oleh Presiden untuk Anda. Aku tidak mau. Bawa kembali saja ke tempat asalnya. Aduh, jangan begitu. Ini kan tas Hermes. Dan ini, kunci mobil Ferrari. Semua ini dipilih sendiri oleh CEO khusus untuk Anda. Nona Wen, silakan lihat. Saya hanya bertugas mengantarkan barang-barang ini. Jika Anda tidak menerimanya, sulit bagi saya untuk melapor kepada CEO. Oh, Kalau begitu, tinggalkan barang-barangnya. Kalian boleh pergi? Benda apa ini? Benda apa ini? istriku, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Nona Wei, sejujurnya saya tidak terlalu mengerti. Mengapa Anda marah? Kita adalah sepasang suami istri. Suami istri seharusnya saling jujur satu sama lain. Tetapi sebagai seorang suami, CEO juga ingin melindungi Anda dan Yang. Anda telah memberinya sebuah rumah. Dia tidak ingin melibatkan Anda dalam masalah ini sampai semuanya selesai. Masalah-masalah rumit itu sudah beres. Apa itu sangat sulit dimengerti? Apa dia benar-benar berpikir begitu? Menurut Anda? Di dunia bisnis, CEO dijuluki sebagai dewa kematian. Seluruh karyawan perusahaan harus bersikap sangat hormat padanya, Nona Wen. Jika bukan karena Anda dan Yang, bahkan dengan imajinasi seliar apapun, saya tidak berani membayangkan CEO memakai celemek dan mengerjakan pekerjaan rumah. Aku telah melewati waktu. Melewati kegelapan malam. Rumah ini dijual kepada Anda seharga 99.000 atas instruksi CEO. Baiklah, 99.000 ditransfer atas nama Wen Shuyu. Baik. Nah, Rumah ini dia yang menjualnya kepadaku. Benar sekali.
Saat dia melihat Anda dan yang ditindas, dia langsung naik pitam. Oh, Shuyu, untuk apa kau menahanku? Apa kau ingin aku diam saja melihat JR ditindas? Minggir. jika aku tidak menahannya dengan kuat, identitasnya pasti sudah terbongkar saat itu. Dia juga bisa hilang kendali tentu saja. Begitu juga saat malam di klub YC. Mendengar Yang berkata, bosmu lah yang memaksamu pergi ke sana. Dia sangat panik saat itu. Dia mengerahkan banyak orang dari kami untuk mencarimu. Sampai jumpa, Paman. Hati-hati, Nona Wen. Anda baik-baik saja? Kenapa dia memberiku perasaan yang begitu akrab? Ini tentang kejadian di acara tender tempo hari. Jika bukan karena dia muncul tepat waktu. Ya, CEO benar-benar sangat mencintaimu. Tidak bisa. Aku harus menemuinya. Time to leave, kenapa kau? Aku selalu ada di sini, hanya menunggu perintah darimu. Kau yang menyuruh asisten khusus Chu menjual rumah itu padaku. Ya, kenaikan jabatanku menjadi direktur minggu lalu juga karenamu. Yang lain aku akui, tapi jabatan ini berkat usahamu sendiri. Apapun itu, terima ketik. Lalu, apakah kau masih menyalahkanku? Lihat saja bagaimana kinerjamu. Akan kutunjukkan padamu sekarang. Yang sedang melihat kita, jangan lupa itu, oke? Menurutmu bagaimana? Jangan lupakan aku. Papi, Mami, apa kalian akan memberiku adik perempuan? Tidak ada hal seperti itu. Siapa itu? Siapa itu? Ah, itu kau. Hei, Aku memang berniat menculik kalian berdua, karena aku sudah memutuskan untuk berbuat jahat. Maka aku akan membuat kalian sekeluarga berkumpul dengan lengkap. Bukankah bajingan Fu Yunzhou itu sangat mencintaimu? Maka aku ingin dia merasakan pedihnya kehilangan orang yang paling berharga. Aku ingin dia hidup dalam penderitaan selamanya. Shuyun, Yang, kalian baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Kenapa cincin ini bisa ada padamu? Ini adalah benda yang ditinggalkan pria itu untukku malam itu. Ternyata orang di malam itu adalah kau. Maksudmu? Benar sekali, akulah pria yang memiliki Yang bersamamu. Cincin ini adalah peninggalan ibuku. Fu Yunzhou, apa hebatnya dirimu? Kau bisa sampai di titik ini hanya karena disayang ayah. Kita sama-sama putra ayah. Kenapa dia begitu pilih kasih padamu? Bahkan grup Fu pun dia serahkan padamu. Aku tidak rela. Kenapa? Atas dasar apa? Kau pikir dia pilih kasih padaku? Apa dia tidak pilih kasih? Ya, dia memang pilih kasih. Tapi jelas, dia lebih memihak padamu. Kenapa aku harus unggul dalam segala hal dan tidak boleh kalah dari orang lain, sedangkan kau bisa melakukan apapun sesukamu? Saat kau dipuji sekali saja di kelas berkuda, dia merasa sangat senang. Padahal semua mata pelajaranku mendapat nilai A, tapi reaksinya datar saja. Dia menganggap semua itu sudah kewajibanku. Ya, dia memang meninggalkan grup Fu kepadaku. Tapi tahukah kau apa yang dia tinggalkan untukmu? Katakan, semua saham atas namanya. Tapi tahukah kau apa yang dia tinggalkan untukmu? Katakan, semua saham atas namanya. Dia tahu kau tidak pandai mengelola perusahaan dan juga tidak menyukainya. Jadi dia ingin kau melakukan apapun yang kau sukai. Dia takut setelah dia tiada, aku tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Karena itulah dia memberikan semua sahamnya padamu. Mustahil. Aku tidak percaya. Fu Yunzhou, kau berbohong padaku. Sampai mati pun aku tidak akan mempercayaimu. Itulah kenyataannya. Terserah kau mau percaya atau tidak, Presiden. Bagaimana kita menanganinya sekarang? Kirim dia ke penjara, pastikan dia tidak akan pernah keluar lagi. Fu Yunzhou! Fu Yunzhou!
istriku. Aku telah membuat kalian menderita. Untungnya kamu datang tepat waktu, Yang tidak terluka. Tak kusangka wanita yang kucari selama ini ternyata adalah istriku sendiri. Malam itu setelah aku terbangun, kamu sudah menghilang. Kenapa setelah itu kamu tidak pernah mencariku? Aku dikirim ke luar negeri oleh Fu Liwen, tapi di perjalanan aku kecelakaan mobil hingga hilang ingatan. Jadi karena itu kamu tidak pernah mencariku. Jadi begitu rupanya. Tak kusangka suami dari pernikahan kilatku adalah pria brengsek sepertimu. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Jangan pernah berpisah lagi. Baiklah, ayo kita pulang. Bagaimanakah cinta akan terdengar